Where's your car? Right over there. Okay. Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Oke guys, kali ini saya akan membawakan alur cerita film Champion. Film Korea yang rilis tahun 2018, film ini dibintangi oleh Ma Deong-sok atau dikenal juga sebagai Don Lee. Film ini berkisah tentang seorang pria yang dibuang oleh ibunya sejak kecil, dan sering dibully oleh temannya, menjadikan dia semangat untuk menjadi orang yang kuat dengan menjadi atlet panco dunia, namun setelah mendapatkan medali, dia harus bertahan di kehidupan yang keras karena kini dia sudah tidak menjadi atlet lagi. Oke, kita langsung ke alur ceritanya dan jangan lupa subscribe ya guys. Film diawali dengan memperlihatkan seorang mantan juara dunia panco, bernama Mark yang bekerja sebagai security di sebuah klub di Los Angeles. Saat sedang bekerja, Mark melihat seorang pria bernama Jin Ki yang sedang ribut dengan pengunjung yang lain. Mark langsung mencengkeweng Jin Ki. Jin Ki ternyata memang mencari Mark. Dia meminta tolong kepada Mark untuk bermain game supaya mendapatkan uang taruhan dan bisa membantunya supaya bisa pulang ke Korea, karena sekarang Jin Ki tidak punya uang. Come on, kid. You meant Mark? Dia meminta Mark untuk bermain panco, karena kasihan Mark akhirnya mau. Dia harus melawan pria yang menjadi jagoan di klub itu. Jin Ki hanya mempunyai uang sedikit, namun dia berani bertaruh dan jika Mark menang, maka semua uang taruhan harus dikasih ke Mark. Dan mereka setuju. Well, let's do it. Pertandingan pun dimulai. Pertandingan sangat ketat karena kedua peserta adalah orang yang sama-sama ahli. Namun Mark akhirnya berhasil mengalahkan si jagoan, dan Jin Ki mengambil semua uang yang mereka menangkan. Namun si jagoan tidak terima dan akhirnya memukuli Jin Ki. Namun Mark menyelamatkannya. Sayangnya Jin Ki langsung kabur dan mengatakan akan menghubungi Mark jika Mark kembali ke Korea. Akibat kerusuhan ini, Mark akhirnya dipecat. Bahkan si pemilik klub sampai mengatakan supaya Mark untuk membawa orang-orang Korea kembali ke negaranya, sebagai salam perpisahan. Mark akhirnya meremas tangan si pemilik klub. Dan kini Mark beralih profesi sebagai security di sebuah supermarket. Tak lama kemudian Jin Ki menghubungi Mark, dan mengatakan bahwa di Korea akan diadakan pertandingan panco. Dan jika berhasil sampai ke babak final, maka dia akan mendapatkan tiket turnamen dunia. Ini adalah kesempatan untuk Mark supaya bisa kembali menjadi atlet. Dan Mark akhirnya memutuskan untuk kembali ke Korea. Mark dijemput Jin Ki dengan mobil mewahnya, karena lapar. Jin Ki mengajak Mark ke sebuah pesta ulang tahun orang yang tidak mereka kenal hanya untuk menumpang makan, dan Mark menghabiskan berpuluh-puluh piring di sana. Mereka hanya memberikan selamat untuk orang yang mengadakan pesta dan mereka sama sekali tidak dicurigai. 돈 많이 벌고 예쁘게 자라라. 예? 형, 위험해. 내려놔. 오케이. Setelah itu Mark diajak keliling Korea oleh Jin Ki, karena walaupun Mark orang Korea, dia diadopsi oleh orang Amerika dan lebih lama tinggal di Amerika. Jin Ki bertanya apakah Mark tidak ingin mencari ibunya, dan Mark mengatakan dia tidak ingin mencari ibu kandungnya. Mark akhirnya diantarkan ke hotel, dan di kamar hotel, Jin Ki ternyata sudah memberikan HP yang berisi alamat rumah ibu kandung Mark. Kemudian Jin Ki bertemu dengan pria bernama Yo Chang-soo, seorang rentenir yang berprofesi juga sebagai sponsor di bidang olahraga. Jin Ki memperkenalkan diri namun berakhir digantung. Walaupun sudah digantung, Jin Ki tetap menjelaskan tentang Mark yang merupakan atlet peringkat 10 dunia di bidang panco, supaya Mark bisa mendapatkan sponsor. Awalnya Yo Chang-soo tidak mau, namun Jin Ki mengatakan bahwa mereka akan memenangkan di pertandingan judi. Dengan orang seperti Mark, mereka akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Dan jika Jin Ki mendapat 10% keuntungan, maka Jin Ki berjanji akan mengendalikan Mark. Di sisi lain Mark akhirnya mencari ibu kandungnya,
yang berada di sebuah perumahan. Namun di alamat yang Jinki beri, Mark malah bertemu dengan dua anak kecil bernama John Hee dan John Hyeong. Mereka mengatakan bahwa ini adalah rumah nenek mereka mengira bahwa Mark adalah penagih hutang. Mark akhirnya pergi setelah mendapat telepon dari Jinki. John Hee melaporkan Mark kepada ibunya yang bernama Sojin. John Hee menunjukkan Mark ke ibunya lewat jendela. Sojin melihat wajah Mark, namun mereka akhirnya bersembunyi. Malamnya Mark bertemu Jinki. Jinki mengajak Mark bertemu dengan Yo Chang-soo yang akan menjadi sponsor mereka. Jinki menyuruh Mark untuk bersikap baik. Mark akhirnya bertemu dengan Yo Chang-soo. 한국말로 하세요. Dan Mark akhirnya memulai debut panconya di Korea. Mark melawan sang juara di pertandingan itu, dan Mark dapat dengan mudah mengalahkannya. Yo Chang-soo dan investor Kim melihatnya dan setelah melihat potensi Mark, mereka mantap untuk mensponsori Mark. Setelah memiliki sponsor mereka bisa tidur di hotel yang sangat mewah, bahkan disertai kursi pijit yang sangat nyaman. Mark yang awalnya tidak suka kursi pijit pun akhirnya menikmati fasilitas itu. Yo Chang-soo menghubungi Jinki dan mengatakan Jinki harus kalah di pertandingan besok, namun saat akan memberitahu Mark, Mark sudah ketiduran. 봐주기다. Esoknya Mark kembali mendatangi rumah si ibu, namun dia kembali bertemu dengan dua anak kecil itu. Mark akhirnya menanyakan apakah nenek mereka bernama Lee Jong-suk, nama ibu dari Mark. Dan John Hyeong mengiyakan, namun John Hyeong mengancam akan menelpon polisi jika Mark datang kembali karena mereka berpikir Mark adalah penagih hutang. Mark akhirnya melihat Sojin keluar. Mark mengikutinya sampai ke toko baju milik Sujin, namun Jinki tiba-tiba datang dan Mark mengalihkan perhatian Jinki. Jinki akhirnya mengajak Mark makan. Dan Jinki memberitahu Mark bahwa dia harus kalah di game kedua di pertandingan selanjutnya, dan Mark mengiyakan. 이거 더 시켜줘. 여기 청주 하나요? Mark akhirnya bersiap bertanding, dia harus melawan seseorang yang sangat kuat. Jinki kembali mengingatkan bahwa Mark harus kalah di ronde kedua. Dan pertandingan pun dimulai. Yo Chang-soo didampingi oleh Kombo, atlet panco nomor 1 di Korea, dan Kombo mengatakan bahwa Mark adalah orang yang ahli dan bermain teknik. Mark menang di ronde pertama. Di game kedua, Sujin tiba-tiba datang ke tempat pertandingan. Dan ternyata Sojin mempunyai hutang pada Yo Chang-soo. Di sana Yo Chang-soo menagih hutangnya. Mereka sedikit ribut dan Mark akhirnya melihat Sujin. Mark mengabaikannya dan lanjut ke pertandingan kedua. Namun Mark keluar dari rencana. Mark mengalahkan orang itu dan membuat Yo Chang-soo marah. Jinki melihat Kombo dan meminta Kombo bertanding dengan Mark. Yo Chang-soo pun akhirnya menyuruh Kombo melawan Mark, namun Kombo tidak mau begitu pula dengan Mark. Yo Chang-soo sangat marah karena Mark tidak menurutinya, namun Mark melawan dan langsung meninggalkan tempat pertandingan. Sadar Mark melakukan itu setelah melihat Sujin, Jinki akhirnya menemui Sojin dan menanyakan apakah Sojin mengenal Mark. Namun Sujin belum menjawab tiba-tiba Jinki dilempari tas, ternyata Yo Chang-soo datang. Dia sangat marah dengan Jinki karena tidak menurutinya dan langsung menghajar Jinki. Mark tiba-tiba datang dan langsung membantai semua pengawal Yo Chang-soo. Asisten Yo Chang-soo memukul Mark dan Mark akhirnya melawannya tanpa ampun. Sojin meminta Yo Chang-soo untuk tidak membuat keributan di sana, karena dia pasti akan membayarnya. Namun Yo Chang-soo malah hampir memukul Sojin, untungnya Mark menangkisnya. Saat hampir berkelahi polisi datang dan Yo Chang-soo berlagak seperti korban dan langsung meninggalkan pasar. 여기요, 야, 좀 가져와. 괜찮아요? 괜찮아요? 저도 맞았어요. Mark akhirnya diinterogasi oleh polisi, namun Mark tidak menjelaskan apapun. Jinki akhirnya menantang polisi untuk panco dan jika Mark menang, Mark harus dibebaskan.
Tak lama kemudian Sojin dan kedua anaknya datang. Sujin mengatakan bahwa Mark adalah kakaknya, dan Mark akhirnya dibebaskan. Jeonhae sangat menyukai Mark, dan mereka akhirnya mengajak Mark ke rumah mereka. Jinki pun ikut ke sana. Sujin akhirnya mulai berbicara dengan Mark. Mereka lumayan canggung karena mereka 30 tahun tidak bertemu. Di sisi lain Juhe dan John Hyeong mencuri medali emas milik Mark. Mark akhirnya memutuskan meninggalkan rumah Sujin, karena dia tidak ingin Sujin merasa tidak nyaman. Dan saat akan pergi, Mark melihat anak buah Yo Chang-su yang akan menagih hutang kepada Sujin. Mark akhirnya mengusir kedua rentenir itu dengan cara kasarnya, dan mereka akhirnya pergi. 아저씨. 내가 여기 계속 있을 거니까 앞으로 오지 마. Di sisi lain Yo Chang-su akan mencari rekan satu tim combo, bernama Pun. Atlet panco yang sangat kuat, namun kini masih di penjara karena pada saat pertandingan ketahuan menggunakan doping. Pun dulunya adalah atlet panco nomor 1, dan saat pertandingan dia suka menghancurkan tangan musuhnya. Yo Chang-su akan merekrutnya untuk melawan Mark. Jinki datang dengan kedua ponakan Mark. Jinki ternyata sudah mendaftarkan Mark di sebuah kompetisi di Busan. Mark tidak mau jika ini adalah pertandingan judi, namun Jinki mengatakan ini adalah sebuah kompetisi. Ternyata Jinki sudah kong kali kong dengan ponakan Mark. Jeonhae dan John Hyeong merayu paman mereka untuk bersedia pergi ke Busan. 얘기 들었어? 니들 듣고 있었어? Esoknya mereka langsung berangkat, bersama Jinki dan Sujin. Sujin sangat kaku saat menyetir mobil. Sujin akhirnya menceritakan bahwa suaminya meninggal akibat kecelakaan mobil dan membuatnya trauma. Mark akhirnya mengajari Sujin supaya tidak kaku saat menyetir mobil. Dan di sini mereka sudah mulai akrab. Ternyata pertandingan yang akan Mark hadapi adalah pertandingan melawan combo. Pertandingan ini diliput oleh media. Mark akhirnya maju. Combo sangat kaget. Sebelum bertandingan John Hee memberikan sebuah minuman untuk Mark supaya pamannya bisa menang. 고마워. 삼촌 화이팅! 파이팅. Pertandingan pun dimulai. Mereka sangat sama-sama kuat hingga membutuhkan waktu untuk menemukan pemenangnya. Namun tentu saja, Mark akhirnya berhasil mengalahkan combo. Setelah itu mereka menikmati waktu di pinggir pantai. Mereka bersenang-senang. Malamnya Sujin berbicara dengan Mark. Sujin mengajak Mark untuk mengunjungi makam ibu mereka. Sujin mengatakan bahwa ibu sangat ingin melihat Mark. Mark akhirnya bertanya jika ibu ingin melihatnya mengapa ibu membuangnya. Sujin akhirnya mengatakan bahwa sulit untuk wanita membesarkan anaknya sendirian, bahkan Sujin berkali-kali ingin lari. Karena sangat berat juga baginya merawat anaknya sendirian. Untuk menghibur Sujin, mereka akhirnya bermain panco. Sekarang Sujin benar-benar menganggap Mark adalah kakaknya. 하나 둘 셋 하면 하는 거야. 하나 둘 셋. Di sisi lain Mark sekarang sudah terkenal setelah mengalahkan combo. Biodatanya diumumkan di televisi. Mark saat kecil sering dibully karena Mark adalah orang Asia. Karena sering dibully Mark akhirnya bertekad untuk menjadi orang yang kuat dan tak terkalahkan. Akhirnya Mark memutuskan untuk menjadi atlet panco, sampai akhirnya meraih gelar 10 terbaik di dunia. Namun rasisme yang terus-terus terjadi dan membuat Mark mengalami berbagai tuduhan dan membuatnya dikeluarkan dari liga. 할머니랑 타자 치는 거 시합도 했어요. 그래? Beberapa hari kemudian, John Hyeong memberitahu Mark bahwa dulu neneknya selalu mengirim email kepada Mark. Mark akhirnya membuka email dari ibunya yang tidak pernah dia baca. Di sana Mark akhirnya tahu bahwa Sujin ternyata bukan anak kandung dari ibunya. Sujin adalah orang lain yang ditinggalkan kedua orang tuanya dan akhirnya tinggal bersama ibu Mark. Esoknya Mark dan Sujin pergi ke makam ibu Mark. Namun Mark tidak bisa berkata apapun di sana. Ibu ternyata menitip pesan pada Sujin untuk menyampaikan maafnya pada Mark. Mark akhirnya bertanya mengapa Sujin berbohong dengan mengatakan dia adalah adik Mark.
namun Sujin mengatakan dia akan memberitahunya hari ini dan meminta maaf. Mark benar-benar sangat kecewa, dia pikir dia masih mempunyai keluarga. Namun ternyata tidak, dan Mark akhirnya pergi meninggalkan mereka. Jinki mencegahnya dan meminta Mark untuk mendengarkannya. Namun Mark akhirnya mengatakan bahwa Jinki juga sama, Jinki hanya memanfaatkan Mark untuk mendapatkan uang. Mark sudah mengetahuinya dari awal, namun membiarkannya karena dia menganggap Jinki adalah adiknya, namun sekarang Mark sudah muak. Mark akhirnya meninggalkan mereka, dan memutuskan untuk berlatih dengan sangat keras untuk pertandingan minggu depan. Ini adalah kesempatan Mark untuk kembali menjadi atlet. Mark berlatih sangat keras. Bahkan dia melatih satu tangannya untuk menarik sebuah mobil. Mark. 왜 이렇게 늦었어? 컨디션 Hari pertandingan akhirnya tiba. Mark datang, Jinki ada di sana namun Mark mengabaikannya. Jinki meminta Mark untuk percaya padanya dan Jinki akan membantunya untuk memenangkan pertandingan. 아니 웃었어. 아이고야. 마크. Combo dan dua botak datang menyambut Mark, Yo Chang-sun juga datang bersama Pun. Dia mengatakan bahwa mereka pasti akan kalah melawan Pun. 네, 올해 팔씨름 대회는 상금이 1억으로 오르고 팬분들 Pertandingan akhirnya dibuka. Pertandingan sangat ramai dan disiarkan secara langsung, sebelum memulai pertandingan. Mark diwawancarai, namun Mark tidak mengatakan apapun, bahkan saat dimintai pesan untuk ibunya. Mark langsung meninggalkan reporter. 마크 선수. Pertandingan dimulai dengan para peserta melawan lawan pertama mereka masing-masing. Mark akhirnya lolos ke babak selanjutnya setelah melawan lawannya yang lumayan berat. Di sisi lain dua ponakannya berangkat untuk menyemangati pamannya sambil membawa medali. Investor Kim memanggil Jinki, dan di sana mereka menawarkan $100.000 pada Jinki, dan menyuruh Jinki untuk menyuruh Mark kalah pertandingan final. Dan $100.000 lagi akan diserahkan setelah kompetisi. Jinki awalnya menolak, namun Yo Chang-su merayu dengan membawa nama ayah Jinki yang terlilit hutang. Dengan uang itu Jinki bisa melunasi hutang ayahnya. Mark beristirahat sambil memegangi tangannya yang sepertinya sedikit cedera. Jinki datang dan mengatakan pada Mark untuk mengalah di semifinal. Jinki menunjukkan uang sogokan dari Yo Chang-su. Mark menyuruh Jinki untuk mengembalikan uang itu, karena Mark mengikuti kompetisi ini untuk membuktikan bahwa dia mampu, dan ini adalah kesempatan terakhirnya untuk meraih karirnya kembali. Mark sudah berjanji akan menang untuk ponakannya. 이런 식으로 포기하면 안 돼, 신기야. 라세스. Pertandingan semifinal akhirnya dimulai. Mark melawan Combo. Mark melihat dua ponakannya datang, namun baru saja dimulai, tangan mereka slip. Sepertinya tangan Mark dalam kondisi tidak baik. Akhirnya tangan mereka diikat, namun kembali slip. Pertandingan kembali dimulai, tangan mereka kembali diikat. Mereka adalah atlet yang sama-sama kuat. Dengan perjuangan keras dan sekuat tenaga Mark akhirnya mengalahkan Combo. Hal ini membuat Yo Chang-su dan investor Kim sangat marah dan panik. 먼저 결승 진출을 확정합니다. Jinki akhirnya menemui Yo Chang-su dan Kim. Jinki mengembalikan uang mereka. Namun mereka tidak terima. Mark akhirnya menyusul Jinki. Mark akhirnya menyerang Yo Chang-su dan melawannya. Jinki meminta maaf karena sudah serakah. Mark pun memaafkannya. Selanjutnya adalah pertandingan final, antara Mark dan Pun. Mark akan memenangkan pertandingan ini dengan segala cara. Mark dan Pun akhirnya naik ke panggung. Mereka bersiap bertanding. 무조건 이긴다. 인사를 안 하는데도 펀치나. Pertandingan dimulai, Mark lumayan lemah karena tangannya sudah sedikit cedera. Pun menarik jempol Mark dan membuat slip.
Tangan mereka akhirnya diikat. Pun sangat kuat, Mark kesusahan melawannya. Bahkan Mark hampir kalah. Sujin datang, Mark melihat Sojin berdoa untuknya. Dan akhirnya teringat dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mark harus memenangkan pertandingan ini untuk mereka. Dan semangat Mark akhirnya kembali. Mark akhirnya berhasil mengalahkan Pun, juara baru kini telah lahir, semua orang sangat senang atas kemenangan Mark. Mark kini berhasil membuktikan bahwa dirinya bisa. Mark akhirnya kembali baikan dengan Sojin. Dan mereka sekarang sudah seperti keluarga. Mark akhirnya menyampaikan pesan untuk ibunya. Mark meminta maaf dan berterima kasih karena kini dia sudah mempunyai keluarga baru. 어머니 덕분에 저한테도 어머니 보고 싶습니다. Setelah pertandingan ini, Mark resmi menjadi atlet panco di Korea. Dan menjadi kebanggaan rakyat Korea. Dan film pun selesai.